Eh, halo, selamat pagi rekan-rekan semua. Di sini saya akan mewawancarai rekan saya di sini. Apa yang dimaksud, apa menurut dia apa yang dimaksud dengan negara hukum yang berkeadilan di Indonesia saat ini? Negara hukum yang berkeadilan. Menurut saya negara hukum yang berkeadilan itu negara yang menjalankan pemerintahnya berdasarkan hukum yang berlaku Hukum yang dan berlaku yang di ya Indonesia saat ini. dan menjamin keadilan bagi seluruh rakyatnya. Terus tanpa diskriminasi ya. Terus dalam negara ini tuh tidak ada satu orang pun yang kebal akan hukum. Hukum ya. Ya betul. Terus sama semua keputusan hukum tuh dibuat objektif. Secara adil gitu. Ya, secara ya. Oke. Eh, ya, terima kasih. Saya akan bertanya lagi. Eh, tantangan terbesar dalam mewujudkan hukum yang berkeadilan di Indonesia saat ini menurut saudara gimana? Tantangan terbesar. Tantangan terbesarnya tuh salah satu contohnya tuh korupsi ya. Oh, korupsi ya. Kita sering banget melihat korupsi yang ada di Indonesia tuh selalu ada terus. Iya, benar. Nah, eh, korupsi tuh merupakan salah satu contoh kayak tantangan yang penegakan hukumnya tuh tidak ada kesetaraan. Kesetaraannya. Oke. Ya, menurut saudara, mengapa korupsi di lembaga negara kita ini penegakan hukum itu menjadi serius gitu? Menurut Menjadi saudara, ya, masalah yang serius ya. menjadi masalah yang serius gitu. Karena di negara kita ini masalah korupsi itu seringkali Sering tidak bisa terjadi ya? dijalankan secara adil. Iya. Contohnya kita bisa lihat kayak banyak aparat-aparat penegak hukum tuh yang menerima suap dari orang-orang yang cenderung membela pihak yang salah atau dari orang-orang kaya. Nah itu tuh bisa memperlambat proses hukum. Iya, Itu iya, salah satu benar. ya. Terus hal ini tuh juga bisa merusak kepercayaan antara masyarakat dengan eh, lembaga penegak hukumnya. Iya, benar. Ya, saya mau tanya lagi nih, Pak. Bagaimana ketidakstabilan dalam penegakan hukum yang terlihat di Indonesia saat ini? Menurut saudara itu apakah sudah adil? Apa masih ini Belum. Kalau menurut saya pribadi belum adil dan kurang adil. kurang adil ya? Ya karena hukum di Indonesia ini tuh seringkali tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Maksudnya tuh gini, rakyat kecil tuh sering melanggar hukum, cuman mereka-mereka ini dikasih hukuman yang berat. Berat. Sedangkan Pejabat-pejabat yang punya duit gitu ya? nah, iya betul. Sedangkan orang-orang yang istilahnya orang-orang punya lah, itu Iya. mereka hanya mendapatkan hukuman yang tidak seberapa dengan rakyat kecil. Oke, terima kasih. Udah gitu. Eh, saya menanya nih, menurut saudara, mengapa hukum di Indonesia ini masyarakat yang tidak notabene yang tidak mampu atau miskin mendapatkan hukum yang tidak adil? Menurut saudara itu gimana gitu? Maksudnya tuh dia sulit mendapatkan keadilan. Keadilan. Oh, mungkin ya karena mereka ini maksudnya masyarakat miskin nih karena mereka ini memiliki keterbatasan ekonomi. Iya, Terus benar. nggak cuman itu, mereka juga kurangnya pengetahuan juga dan akses terhadap bantuan hukum. Bantuan Itu hukum. contohnya. Terus eh, biayanya pengacara itu kan mahal ya. Mahal ya, gede ya. Jadi sulit karena Nggak, mereka ada bukan keterbatasan gitu. ekonominya. Iya, benar, Ya itu. benar. Terus eh, kadang tuh kita ini tuh yang masyarakat miskin itu juga ditindas. bukan kan kadang tuh kita takut juga buat menghadapi proses hukum. Proses hukum. Jadi keadilan itu sulit sebenarnya. Oke, terima kasih. Untuk didapatkan oleh masyarakat. Menurut saudara, solusi untuk mengatasi tantangan-tantangan hukum yang berlaku di Indonesia saat ini gimana menurut saudara tantangannya? Solusinya ya. Ya. Solusinya tuh sebenarnya banyak ya. Salah satu contohnya nih. Misalnya pemerintah tuh harus memperkuat lagi lembaga penegak hukumnya agar negara kita nih bebas dari korupsi. Itu salah satunya. Contohnya. Terus yang kedua tuh kayak apa ya?
pemerintah tuh juga harus memberikan atau menjamin akses bantuan gitu kepada masyarakat miskin biar mereka ini tuh bisa mengajukan keadilan yang harusnya tuh mereka dapat. Itu Iya. yang kedua. Terus ada lagi, eh pemerintah tuh juga harus menegakkan hukum tanpa diskriminasi. Itu. Terus eh yang terakhir buat saya pribadi tuh masyarakat miskin tuh harus bisa diberikan pendidikan yang Gratis kayak cukup lah cukup ya. sejak dini agar mereka tuh tahu hukum di Indonesia itu seperti apa dan mereka ini berani untuk mengajukan keadilan. Oke, terima kasih. Eh, udah gitu aja. Terima kasih. Udah. Oke. Saya udah mewawancarai rekan saya di samping tadi bahwa hukum yang ada di Indonesia saat ini itu bersifat tidak adil gitu. Tajam ke bawah, tumpul ke atas. Semoga kedepannya itu nggak terjadi lagi seperti itu. Semoga hukum yang Indonesia ini kedepannya menjadi lebih baik gitu, menjadi adil bagi rakyat yang tidak mampu, begitu juga dengan golongan-golongan kayak mampu kayak pejabat-pejabat gitu. Semoga nggak terjadi lagi kayak suap hukum kayak gitu-gitu. Terima kasih.